Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, jumpa lagi di channel saya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Pada episode ini, saya akan membongkar dan memanen aglonema saya. Ada beberapa yang tumbuh subur, dan ada beberapa yang terserang hama kutu putih. Untuk itu, pagi ini saya akan memanen yang tumbuh subur dan akan membongkar dan mengendalikan hama kutu putih tersebut. Nah, sahabat, ini adalah beberapa pohon aglonema saya yang akan saya bongkar, dan beberapa yang terserang penyakit akan saya bersihkan, dan mudah-mudahan akarnya tidak loyot ataupun busuk. Dan saya akan tanam kembali dengan menggunakan media tanam yang sudah saya beli di pasaran yang memang khusus untuk tanaman aglonema. Komposisi media tanam ini cukup bagus, sahabat. Terdiri dari pakis, andam, kalianda, sekam bakar, dan pupuk organik. Media tanam ini nanti akan saya campur dengan pasir malang. Nah, pasir malang ini cukup bagus karena sifatnya poros, kemudian menahan air dan menjaga kelembapan media tanam itu sendiri. Kemudian tak lupa saya siapkan betadine, dan satu lagi menggunakan fungisida. Di sini saya menggunakan antrakol, sahabat. Bisa digunakan salah satu saja. Nah, ini tanaman yang akan saya panen, sahabat. Sudah tumbuh, tunas, dan sudah besar, sehingga nanti induknya akan saya potong. Dan sebelum saya potong, saya korek-korek dulu, saya mencari akarnya. Jadi saya akan memotong paling tidak ada akar yang terbawa, sehingga nanti untuk tingkat keberhasilannya bisa 100%. Karena tanaman ini cukup mudah untuk ditanam kembali, sahabat. Ini saya gunakan spray untuk membersihkan dan mencari akarnya, jangan sampai potong. Kemudian setelah tahu jelas, maka saya potong pada ruasnya, antara ruas, sehingga didapatkan tanaman baru yang membawa akar. Syukur-syukur kalau juga ada tunasnya. Apabila nanti ditanam kembali, maka tunas tersebut akan menjadi anakan dan akan berkembang. Nah, ini kami udah dapat. Kemudian akan saya potong kembali indukannya. Tentunya akan saya potong di antara ruas-ruas sehingga tidak memotong akar ataupun tunasnya. Nah, ini cukup sehat tanamannya ini, karena hasil potongan itu tidak ada spot-spotnya. Nah, ini langsung setelah saya potong, saya berikan fungisida atau betadine kalau memang tidak ada fungisida. Dari satu pot ini saya sudah mendapatkan 3 tanaman indukan dan anaknya,
ada 3. Kemudian sisanya yang masih di pot ada tunas-tunas baru yang tumbuh cukup bagus, sehingga ada 6 pohon. Dari satu pot saya sudah mendapatkan 6. Ini daunnya saya kurangin supaya di batang yang itu akan tumbuh akar, dan tentunya diharapkan ada tunas-tunas muda. Dan jangan lupa setelah dipotong dibersihkan, kemudian diberikan fungisida, atau kalau tidak ada fungisida bisa menggunakan betadine. Daun-daun yang kurang sehat ataupun terlalu banyak bisa kita hilangkan atau kita potong, dan kita bersihkan dari daun-daun yang busuk yang menempel pada batang pohon. Nah, di sini kita harus memang telaten, sahabat. Apabila kita menyintai tanaman dan kita rawat dengan baik, maka tanaman itu sendiri akan tumbuh subur dan tentunya menjadi kepuasan tersendiri. Dan setelah kita bersihkan, bisa kita memberikan fungisida pada yang batang-batang yang sudah dipotong. Di sini bisa kita lihat akarnya cukup bagus, sehat, dan tidak ada yang loyot. Batang tanaman harus kita betul-betul dibersihkan, sahabat, dari bekas-bekas daun busuk yang menempel, kemudian dari benda-benda asing. Kemudian diharapkan tidak ada lagi bakteri ataupun penyakit yang menempel pada batang tersebut, sehingga nanti apabila ditanam tingkat keberhasilannya mungkin 100%, sahabat, mudah-mudahan, sehingga kita tidak akan kecewa. Dan apabila tidak berhasil, ya kita ikhlaskan saja, sahabat. Nah, kemudian ini saya akan membongkar tanaman saya yang terserang penyakit kutu putih. Ini banyak sekali kutu putihnya. Untuk cara membongkar, cukup dipukul-pukul potnya, kemudian tanamannya ditarik pelan-pelan keluar supaya akarnya tidak putus, sahabat. Kemudian kita bersihkan dengan air. Tidak ada ulat di dalam pot ini, jadi cukup bagus. Kemudian akarnya pun putih, sahabat, jadi sehat, tidak ada yang coklat maupun yang loyot. Nah, dari sini bisa dilihat, sahabat, bahwa tanaman ini untuk akarnya sehat, namun daunnya dipenuhi kutu putih. Nah, ini kita harus telaten, rajin membersihkan kutu-kutu putih dari tanaman Aglonema ini. Kemudian daun-daun yang tidak sehat dan memang sudah terserang parah, kita buang saja. Untuk membersihkan kutu putih cukup dengan spray, karena spray ini ada tekanannya sehingga kutu putihnya akan rontok, sahabat. Yang tidak bisa rontok bisa kita bersihkan dengan tangan satu persatu. Jangan sampai ada kutu putih satu yang tertinggal.
tentunya kalau tertinggal akan berkembang biak di dalam tanaman ini. Nah, di sini saya potong karena saya sisakan 2 daun. Nah, ini dinamakan daun pancingan karena ada akarnya. Diharapkan nanti apabila ditanam, daun tersebut masih melakukan fotosintesis, kemudian tentunya akan tumbuh tunas dan kita mendapatkan tanaman baru kembali. Sedangkan yang indukannya akan kita bersihkan, kita kurangi daunnya, kemudian kita berikan fungisida atau betadine, kemudian kita tanam kembali. Berikutnya saya akan membongkar tanaman aglonema ini yang tentunya sudah lama media tanamnya ini akan saya ganti dengan media tanam baru, sahabat, biar pertumbuhannya lebih bagus dan berkembang lebih baik. Di sini bisa dilihat setelah saya bersihkan akarnya, cukup bagus, putih, tidak ada yang loyot dan tidak ada yang busuk. Namun karena saya akan memanen itu dengan memotong batang indukan ini, tentunya akan saya sisakan 1 daun atau 2 sebagai pancingan. Apabila ditanam kembali akan tumbuh tunas, itu yang kita harapkan. Sedangkan indukannya ini akan kita tanam kembali, mudah-mudahan bisa tumbuh akar apabila penanganannya ataupun cara menanamnya cukup baik, sahabat. Pada tanaman ini, saya mencoba memotong tanpa daun pancingan. Namun akarnya cukup sehat. Nah, nanti kemudian akar ini saya tanam kembali dengan harapan akan muncul tunas-tunas baru yang sudah dewasa. Beda dengan kalau kita cacah batangnya, kita tanam, akan tumbuh tunas-tunas muda atau tunas-tunas masih kecil. Berbeda dengan apabila kita memotong batang yang sudah akarnya, kemudian kita tanam, maka akan tumbuh tunas-tunas dewasa. Nah, berikut ini saya membongkar kembali tanaman aglonema ini.
di mana dulu adalah hasil dari menanam batang tanpa daun pancingan. Dari sini didapatkan dua tunas aglonema yang cukup bagus, akarnya pun juga masih bagus. Nah, ini nanti akan saya potong sehingga di dalam satu pohon saya mendapatkan dua tanaman baru. Sebelum dipotong tentunya saya bersihkan apabila ada hama-hama putih maupun hama yang lain. Ini akar cukup bagus, yang penting tidak ada yang loyot. Nah, ini ada dua tunas yang sudah dewasa, saya potong di bawah dan tentunya membawa akar. Tunas tersebut membawa akar sehingga apabila ditanam kembali maka tingkat keberhasilannya mudah-mudahan 100%. Nah, ini saya potong meskipun akarnya kecil ya, bakal akar itu ada, itu sudah cukup sahabat. Nanti apabila kita tanam dengan media tanam yang bagus, tentunya akar tersebut akan tumbuh dan tanaman ini akan tumbuh bagus juga. Kemudian yang akar tadi, yang batang ada akarnya akan kita tanam, ini akan menjadi indukan baru. Lihat tunas-tunasnya yang tumbuh akan tunas dewasa. Ini batang yang sudah berakar, kita potong karena batangnya kurang bagus. Kita hilangkan, potong sampai spot-spotnya hilang. Kemudian kita kasih humusida atau betadin, kita tanam kembali. Setelah kita mendapatkan tanaman aglonema yang sudah kita panen dan kita bongkar tadi, maka tanaman siap untuk ditanam kembali. Untuk itu perlu disiapkan media tanam. Seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa media tanam akan saya gunakan pasir malang sedikit saja sebagai dasar. Kemudian saya tambahkan media tanam yang sudah saya siapkan khusus untuk aglonema, kira-kira 3/4 bagian dari pot. Tanaman yang sudah siap ditanam, karena nantinya akan disumpuk, maka daunnya akan saya ikat dengan menggunakan
karet bekas masker. Karet bekas masker ini cukup bagus karena tidak akan membuat daunnya robek. Setelah tanaman sudah siap, maka tanaman dimasukkan ke dalam media tanam. Kemudian kita tambahkan media tanam sampai batangnya benar-benar terbenam. Setelah itu baru saya tambahkan lagi toppingnya, yaitu menggunakan pasir malang. Tujuan pemberian topping pasir malang adalah yang pertama agar tanaman tetap kelihatan tegak, kemudian rapih, bersih, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menjaga kelembaban media tanam itu sendiri. Setelah itu kita siram sampai rata dan sampai menetes di bagian bawah. Baru setelah itu kita sungkup dengan menggunakan plastik yang ada klipnya. Tujuan dari pemberian sungkup ini dan ada klipnya agar tidak terjadi penguapan. Inilah sahabat, beberapa tanaman yang sudah berhasil saya tanam kembali dengan media tanam yang baru dan sudah saya sungkup. Kemudian saya simpan di tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari langsung. Tujuannya agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan dan media tanam tetap lembab, tidak kering, dan jangan disiram kurang lebih 1 bulan. Dan ini adalah tanaman yang tadi dengan akar dan ada daun pancingnya. Yang ini tidak perlu disungkup, sahabat. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon dukungannya, like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.